Biografi Abdul Muiz Hasan. Beliau lahir di Samarinda pada tanggal 2 Juni tahun 1924 dan wafat pada tanggal 21 November 2005. Ayahnya bernama Muhammad Hasan dan ibunya Asya. Pada usia 5 tahun, beliau bersekolah di Maisjah School, memperoleh ijazah mula dari Institut Het Zoningland dan memiliki ijazah Bekhonding A dan B serta menamatkan Hollandisch Inlandis School atau HIS di Sungai Pinang, Samarinda. Pendidikan politiknya diperoleh dari AM Sangaji bersama Haji Agus Salim pada masa penjajahan Belanda. Istrinya bernama Fatimah. Abdul Muiz Hasan merupakan seorang tokoh pemuda pergerakan kebangsaan di Samarinda pada tahun 1940 sampai dengan 1945. Merupakan pemimpin perjuangan diplomasi politik untuk kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kalimantan Timur pada masa atau pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Beliau adalah sosok yang menginspirasi kaum muda karena sejak remaja memiliki rasa cinta tanah air. Beliau aktif politik dan ikut memperjuangkan kemerdekaan sejak usia 13 tahun, khususnya di daerah Kalimantan Timur. Selain itu, beliau juga pekerja keras dan gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan menentang rencana pemerintah Belanda. Pada tahun 1947, ia ditunjuk oleh organisasi ini menjadi Ketua Front Nasional. Kedua organisasi ini bermarkas di Samarinda. Kedua organisasi ini menyatakan sikap mendukung kepada negara Republik Indonesia dan menentang pendudukan Belanda di Indonesia. Pada tanggal 30 Juni tahun 1962, Abdul Muiz Hasan diangkat sebagai Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan Timur oleh Presiden Soekarno. Pada saat itu, beliau menjadi gubernur paling muda di Indonesia dengan usia 38 tahun. Abdul Muiz Hasan sangat mengedepankan pendidikan. Semasa menjadi gubernur, beliau mendirikan sebuah universitas dengan nama Mula Warman yang aktif sampai saat ini di Kalimantan Timur. Pada tahun 1966, sekelompok massa berunjuk rasa menuntut Abdul Muiz Hasan untuk mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Massa menuduhnya sebagai pengurus Partai Nasional Indonesia yang pro Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ia dituding sebagai pelaku gerakan 30 SPKI. Namun ternyata tuduhan ini tidak terbukti dan Menteri Dalam Negeri tetap meminta beliau untuk menjadi gubernur hingga masa periodenya habis, yakni pada tahun 1967. Dalam masalah ini, beliau tetap sabar dan memilih tetap menyatakan berhenti sebagai gubernur Kalimantan Timur di sidang DPRD Kalimantan Timur. Ia menyerahkan jabatan Gubernur Kaltim kepada Mendagri. Setelah pensiun sebagai pegawai negeri pada tahun 1977, Abdul Muiz Hasan aktif dalam bidang sosial dengan mendirikan Yayasan Bina Ruhui Rahayu. Yayasan ini mengadakan pendidikan dan pelatihan serta memberikan beasiswa bagi pelajar. Ia juga menjadi Ketua Kerukunan Keluarga Kalimantan atau K3 di Jakarta. Berkat jasa-jasa Abdul Muiz Hasan, pemerintah Kalimantan Timur membangun sebuah rumah sakit dengan namanya sebagai tokoh yang telah memperjuangkan kemerdekaan bagi Kalimantan Timur. Rumah sakit ini berlokasi di Jalan Hamrifadin, Harapan Baru, Kota Samarinda. Itulah cerita singkat dari tokoh Abdul Muiz Hasan. Semoga dapat menginspirasi kita di kehidupan sehari-hari.